dan estetis yang diamati. Nah, jadi tugas seorang kreator, misalnya yang terpilih di sini siapa? Misalnya Delvin Chen gitu ya, kreatornya Delvin Chen. Nah, berarti tugas seorang kreator atau si Delvin ini harus mengkomunikasikan karya ciptanya kepada khalayak. Itu tugas yang paling mutlak. Bagaimana supaya orang yang melihat karya kalian nanti itu menjadi terpengaruh. Itu yang saya katakan sebagai tujuan seorang kreator. Buat apa? Kita membuat sebuah karya, tetapi orang yang menonton itu tidak bisa meresapi apa yang kita sampaikan. Itu kan percuma, gitu ya. Maka bagaimana seorang kreator harus benar-benar berpikir ya dengan lebih jernih untuk menciptakan karya-karya yang memang sangat apa ya representatif seperti itu. Kemudian apresiator memberikan penilaian secara simbolis melalui nilai artistik dan estetis yang diamati. Nah, kalau apresiator ini juga sifatnya subjektif loh ya teman-teman, karena apresiator itu ya sama dengan juri. Ya, bagaimana seorang juri ini akan menilai, tetapi juri juga mempunyai atau si apresiator ini mempunyai standar. Ya, dia punya standar. Kira-kira dikatakan nilainya rentan 80 hingga 90 itu seperti apa? 90 sampai 100 itu seperti apa? 50 ke bawah itu seperti apa? Nah, ini adalah standar-standar yang dilakukan oleh seorang apresiator di dalam memberikan sebuah pengamatan terhadap karya seni musik dalam hal ini. Yang seperti itu kurang lebihnya. Berikutnya, A. Konsep musik kreasi. Sebuah kegiatan mendengarkan dapat dikategorikan menjadi dua hal, yaitu sifatnya auditif dan imajinatif. Bedanya apa? Mendengar musik secara auditif dan secara imajinatif. Kalau auditif, tentu akan dilakukan secara langsung, ya, karena berdasar pada pendengaran kita. Ya. Kita mendengarkan sebuah lagu, instrumental, kemudian orang bernyanyi, ya, kemudian bermain perkusi, ya, modalnya adalah telinga kita. Maka telinga kita ini ya sebagai media yang paling utama. Gitu. Nah, berbeda dengan mendengar secara imajinatif. Jika mendengar secara imajinatif ini dilakukan dengan apa? Membaca partitur. Apa sih partitur? Partitur itu adalah notasi angka ataupun notasi balok dalam sebuah paduan suara. Jadi misalnya kalian mau nyanyi paduan suara gitu ya, notasi angkanya atau notasi baloknya yang dibaca. Nah, kalian akan membayangkan lagu ini bentuknya nanti akan bakal seperti apa. Misalnya, so do 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 re mi fa sol do si la sol fa mi re do. Wah, ini lagunya kok nampaknya rasanya lagu yang semangat gitu ya. Lagu yang gembira, lagu yang bersukacita. Nah, berarti kita bisa membayangkan itulah imajinasi kita. Tidak ada misalnya lagu yang sedih tetapi iramanya di Marsia. Ya. La se la si do re mi fa mi re do si la di la ra re ra. Enggak, tetapi bagaimana kita bisa membayangkan bahwa lagu dari tata itu lagu sedih itu salah. Wah, itu lagu yang gembira. Nah, maka itulah yang dimaksudkan sebuah konsep dalam melakukan aktivitas berkesenian. Ya, jadi sekali lagi auditif adalah pendengaran dan imajinatif ini adalah bentuk yang lebih terlihat secara visual, tetapi diimajinasikan. Oke, berikutnya ini hanya informatif saja ya untuk mengetahui bagian saja bahwa seni musik itu meliputi apa bagian-bagiannya. Lalu yang bagian yang paling umum itu ada dua, yaitu musik vokal dan musik instrumental. Ya. Kategori musik vokal itu apa saja? Ya ada solo vokal, ada duet, trio, kemudian vokal grup, paduan suara, ya. Nah, itu adalah bentuk dalam musik vokal. Kalau instrumental, saya rasa nggak perlu kita bahas ya, karena teman-teman pasti juga sudah banyak tahu ya, seperti musik piano,
gitar, kemudian band dan sebagainya. Nah, itu adalah musik instrumental. Lalu digabungkan juga ya antara musik vokal dan musik instrumental menjadi musik yang kolaboratif. Nah, ranah musik ini mulai dari lokal, kemudian nasional hingga internasional. Ini semuanya ada ya. Musik lokal itu ya musik tradisional, ya musik tradisi. Kalau musik nasional itu adalah musik ya lagu-lagu umum. Kalau internasional lagu mancanegara. Misalnya kalau di Jerman orkestra. Nah, itu contohnya. Nah, maka bawahan dari internasional, nasional, dan lokal ini bentuknya contohnya apa saja? Itu tadi tradisional, klasik, kreasi baru, serta kontemporer. B. Jenis dan teknik musik kreasi. Apakah musik merupakan bahasa yang universal? Jawaban yang paling bijak adalah iya, pasti. Mengapa? Ya, musik itu kan media komunikasi, ya, untuk memberikan apa? Informasi. Kita bisa menyampaikan sesuatu dengan musik sebagai bahasa komunikasi. Contoh yang paling mudah, contohnya apa? Bela sekolah. Itu berperan sebagai apa? Komunikasi nonverbal. Kita sedang belajar tiba-tiba bunyi lonceng. Teng. Semua siswa langsung berdiri dan menghadap ke salib dan berdoa Angelus. Nah, jadi itulah dikatakan bahwa bahasa yang universal. Apapun itu bisa menggunakan musik di dalam melakukan sebuah komunikasi. Musik adalah imajinasi yang terkonsep, yang muncul dari sebuah intuisi seseorang. Ya, jelas ya, kalau misalnya kita mau menciptakan lagu, mau membuat aransemen, ya, itu munculnya dari imajinasi. Dan imajinasi kita, tentu kita punya konsep, misalnya lagu ini dinyanyikan di bait 1, di bait 2, di bait 3. Lalu ada refren. Refrennya nanti begini, oh saya akan memainkan refrennya itu dengan modulasi, dengan nada yang lebih keras seperti itu. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari konsep. Namanya membuat aransemen, sudah barang tentu kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Menciptakan karya kontemporer merupakan bagian dari ekspresi kreatif, bukan dari eksperimen, bukan sebagai eksperimen. Nah, di sini kontemporer adalah salah satu bentuk musik yang sifatnya impresionis. Impresionis maksudnya di sini adalah lebih bebas, tidak terikat oleh banyak aturan, gitu ya. Nah, walaupun teman-teman di sini mau apa namanya, mau menciptakan sebuah karya kolosal seperti itu, ya tentu saja hal ini harus dipahami bersama bahwa Anda akan bereksperimentasi gitu. Oke, kemudian yang ketiga di sini adalah menurut jenisnya bahwa musik mengalami perkembangan di dalam masyarakat. Artinya bahwa musik ini mempunyai sebuah apa? Sebuah bentuk atau jenis yang berkembang, ya tanpa menghilangkan asal muasal keberadaan musik itu. Seperti musik klasik, modern, dan kontemporer, ya. Nah, pasti mereka juga akan mulai melakukan sebuah apa ya, perbaikan atau pembenahan sistem, ya. Tidak hanya musik yang hanya diorientasikan sesuai untuk zamannya masing-masing. Yang di depan ini kan ada klasik. Bagaimana klasik? Kita kan akan melihat sejarah klasik gitu ya. Klasik itu ada musik yang paling tua gitu ya, namanya klasik dari tahun 1600-an itu hingga 1080-an gitu ya, itu klasik gitu. Kemudian musik modern, kontemporer ya, ini juga merupakan salah satu bentuk musik yang sangat merdeka saya katakan, karena keluar dari track yang seharusnya. Selanjutnya adalah perbedaan jenis musik. Musik tradisional dengan musik klasik. Ini yang pertama, ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau di musik tradisional ini adalah musik yang heading down, diwariskan secara turun-temurun. Itu adalah musik tradisional. Lalu bagaimana dengan musik klasik? Kalau musik klasik ini adalah menjadi bagian dari budaya.
yang mengedepankan norma kekastaan serta merupakan identitas suatu kebangsaan. Teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar lagu Euresmiap ya, contoh ya, lagu yang pernah dipopulerkan oleh siapa? Josh Groban ya. Nah, Josh Groban menyanyikan lagu Euresmiap. Lagu itu tidak diterima dan kedatangan Josh Groban mau kembali ke Eropa, itu dicegat gitu ya, nggak boleh. Karena apa? Musik klasik itu kan berasal dari Eropa, sementara Josh Groban itu sendiri berasal dari di luar Eropa. Sehingga Josh Groban membawakan lagu seperti Eurythmics itu lagu pop tetapi dibawakan dengan teknik klasik ya. Nah, ini bagi masyarakat Eropa, terutama Jerman, ini merupakan salah satu penghinaan. Dan ini hubungannya dengan apa? Kebangsaan. Maka kan itu pernah ramai dulu ya, pro dan kontra ya. Bagaimana orang Amerika menilai bahwa seni itu adalah berkembang gitu ya. Tapi orang Jerman nggak mau. Seni memang berkembang, tetapi bukan musik klasik. Karena musik klasik ini menjadi salah satu hal yang paling kaya yang dimiliki oleh negara-negara Eropa klasik seperti itu. Oke ya teman-teman, jadi sampai seperti itu ya perebutan terkait dengan musik gitu ya. Kita kadang nggak terpikirkan ya bagaimana identitas itu menjadi sesuatu yang memang sangat katakanlah sangat ini ya, sangat penting sekali ya. Jangan sampai hanya karena satu penyanyi akhirnya identitas musik klasik itu mulai luntur ya, tidak lagi Jerman yang identik dengan musik klasik seperti itu. Nah, selanjutnya konsep musik kekinian, kemudian ada modern, dan ada kontemporer. Nah, yang pertama adalah konsep musik kekinian. Musik yang masa kini adalah merupakan musik yang mengalami sebuah progresi dan perombakan yang besar-besaran. Seperti kalau kita misalnya melihat ya, musik pop DJ begitu ya, lagunya sudah bagus sebetulnya, tetapi ya kemudian dicampurkan dengan musik-musik DJ seperti itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk dari musik yang semakin maju atau semakin modern, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan musik modern itu sendiri? Nah, kalau musik modern ini mempunyai cikal bakal. Ini agak sedikit berbeda dengan kekinian ya. Kalau kekinian itu adalah musik kebaruan masa kini. Nah, kalau modern ini adalah musik yang berkembang tetapi tetap tidak meninggalkan peran klasik yang pernah dipelajarkan. Ya, kemudian selanjutnya adalah musik kontemporer. Nah, kalau kontemporer ini lebih pada impresionisme. Impresionis itu adalah kebebasan. Bagaimana seorang komposer di sini lebih mengedepankan keunikan karyanya tanpa melihat ya temannya itu seperti apa. Jadi temannya dalam hal ini adalah komposer lain itu karya ciptanya bagaimana dia tidak akan berpikir ke situ, tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang seniman mempunyai kepuasan yang mutlak ya, menyampaikan intuisi sepenuhnya dalam memerdekakan musik yang telah dia mainkan seperti itu, dia ciptakan. Itu ya salah satu perbedaannya. Nah, teman-teman, di sini ada tugas ya, sesi berapresiasi sekitar pengalaman Anda. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah kondisi keberadaan dan perkembangan seni di sekitar kita. Kapankah pergelaran seni itu biasanya diselenggarakan? Lalu, cara apa untuk melestarikan keberadaan musik yang seharusnya? Lalu yang ketiga, ini ya, berikutnya yang kedua dulu ya. Cara melestarikan keberadaan musik seharusnya itu lebih efektif itu seperti apa caranya? Jadi, apakah cukup dengan media sosial saja, berbagi share, berbagi lagu, dan seperti itu saja cukup? Nah, ini akan kontroversi. Kalau anak-anak zaman sekarang, cara melestarikannya ya dengan digital. Tetapi bagaimana dengan pertunjukan secara langsung, secara live ya? Apakah itu menjadi sesuatu yang efektif menurut Anda? Seperti itu. Nah, silakan nanti Anda kritisi bersama. Siapa yang paling berpengaruh dalam rangka mempopulerkan karya musik yang seharusnya? Nah, siapa di antara
kelompok kalian nanti, argumentasinya silakan disampaikan, ya. Yang berpengaruh misalnya, ya penciptanya, atau penyanyinya, atau IO-nya, alasannya apa? Silakan nanti bisa diberikan. Lalu yang keempat adalah siapa yang paling berpengaruh terhadap musik ini, lalu yang berikutnya adalah apa yang menjadi fungsi dasar musik yang berhubungan dengan masyarakat khalayak, seperti itu. Jadi misalnya ya, dasar musik itu apa sih yang bisa dikenal oleh masyarakat gitu ya? Apakah syairnya, ataukah mungkin dari melodinya, ataukah iramanya, ataukah penyanyinya, ataukah komposernya, ataukah manajemennya. Nah, ini yang paling terlihat ini apa? Silakan nanti kalian dapat mengkomunikasikan dengan teman-teman masing-masing gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, prosedur musik kreasi. Langkah dasar prosedur berkreasi ini ada 3 hal. Yang pertama adalah proses berkreasi ini terdapat sebuah usaha yang besar atau kita sebut sebagai effort-nya gitu ya. Karena tanpa adanya sebuah kekuatan, maka berkreasi itu tidak akan mungkin bisa terwujud. Ya. Nah, ini akan dikaitkan dengan proyek yang akan Anda hadapi ya, hadapi bersama. Jadi yang berkreasi itu tidak hanya konseptornya saja, tetapi yang berkreasi itu adalah ya seluruh siswa di kelas kalian. Gitu ya. Semua mempunyai intuisi, semua mempunyai sebuah gagasan-gagasan ya, dan opini serta ide-ide kreatif yang akan disatukan gitu ya, dan ini akan menjadi sebuah kelengkapan ya dalam sebuah komunitas berkesenian seperti itu. Lalu yang kedua, menstimulus ide, gagasan, dan opini dengan cara apa? Nah, untuk kita bisa menstimulus, tentu saja media yang kita gunakan di sini adalah ya seperti diri kita sendiri, ya niat kita, ya usaha batin kita, kemauan kita itu yang kita bisa gunakan. Lalu kalau dari faktor eksternal apa yang bisa kita lakukan? Ya dengan berapresiasi, dengan teman-teman melihat, menyaksikan, mencermati, ya, kemudian mementaskan secara tidak langsung ide, gagasan serta opini ini akan tergerak dengan sendirinya. Karena apa? Tanpa kita melakukan apresiasi yang aktif, ya mana mungkin pikiran kita akan tersimulasi dengan ide serta gagasan-gagasan opini kita. Lalu yang ketiga adalah interpretasi karya atau intuisi, dan yang kita maksud di sini adalah impuls. Impuls itu adalah apa sih? Desakan yang muncul dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah pengkaryaan. Jadi kalau kita sudah ada usaha, tapi nggak ada impuls, nggak ada yang mendongkrak atau mendorong dalam diri kita, ya tentu kita tidak akan bisa merepresentasikan karya yang katakanlah hasil dari ide kreatif kalian bersama. Seperti itu ya. Nah, berikutnya musik sebagai perilaku manusia. Musik adalah perilaku yang sosial, yang kompleks, dan masyarakat memiliki apa yang disebut dengan musik. Ini menurut Eliot dan Baking ya, pada kutipan sekian. Kemudian setiap anggota masyarakat harusnya atau adalah musikal. Ya. Nah, di sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku sosial ini sangat kompleks ya. Jadi Anda itu sebagai pelaku-pelaku sosial sekarang, calon pelaku sosial, karena kalian akan berpentas ya. Bagaimana ketika kalian akan menyanyi, menari, kemudian berteater, kalian akan dihadapkan dengan sebuah komunitas di mana komunitas itu akan membentuk ruang personalitas. Ya, sekali lagi bahwa komunitas akan membentuk ruang personalitas, bagaimana mentalitas kita sebagai manusia sosial, kita akan melakukan adaptation dengan orang lain, dan kita akhirnya bisa menselaraskan aspirasi kita dengan aspirasi orang lain untuk bersinergi dalam
menciptakan karya-karya yang baik adanya, karya-karya yang kreatif, ya seperti itu. Jadi di sini juga dikatakan ya, sekali lagi ditegaskan bahwa melalui musik akan membentuk masyarakat yang musikal. Ini salah satu ini ya bentuk dari penelitian yang pernah disampaikan oleh penulis itu sendiri, Lee Elliot dan di Blacking ini ya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian ini. Pada dasarnya musik itu digunakan sebagai sarana umum, jelas, seperti upacara, pertunjukan, komunikasi, pendidikan maupun komoditi, ya, dan media ekspresi. Jadi yang dimaksud dengan upacara di sini, bagaimana upacara itu tidak serta-merta untuk upacara sekolah ya, tetapi upacara adat, upacara keagamaan. Misalnya di Yogyakarta, di Bali, dan di daerah-daerah lain sebagainya ya, pasti mempunyai rule tersendiri yang mana peraturan itu digunakan untuk menciptakan sebuah musik yang lebih komunikatif atau musik sebagai semiotika atau tanda ya. Kalau dalam istilah komunikasi, semiotika itu adalah tanda gitu ya, di mana ritual itu ditandai dengan suara-suara atau bunyi-bunyian nyanyian, atau suara gamelan, suara kentongan, atau suara gong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai tanda ya. Kemudian yang kedua, pertunjukan. Kalau di bagian pertunjukan saya rasa Anda sudah mengerti ya. Pertunjukan berarti bagaimana usaha Anda dalam menunjukkan ya, menunjukkan pementasan yang akan Anda tampilkan. Kemudian kalau komunikasi, yaitu tadi, secara nonverbal. Bagaimana setiap jam 12 siang kalau di sekolah itu ya, bel lonceng berbunyi, lalu semua otomatis berdiri dan menghadap ke salib dan berdoa. Nah, berarti ini adalah merupakan salah satu aktivitas dalam berkomunikasi. Musik sebagai media komunikasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah pendidikan. Kalau pendidikan, ini sangat luas lagi ya, bahwa musik itu untuk belajar. Musik itu untuk mewujudkan sebuah sukacita, untuk mewujudkan sebuah imajinasi, untuk menggali sebuah hubungan yang pernah retak. Nah, itu jadi ini sangat sangat berkontribusi ya dalam semua lini ya, semua kehidupan dalam ranah pendidikan. Karena musik itu sendiri juga merupakan salah satu bagian dari ini juga, pendidikan karakter gitu ya. Kita bisa mempunyai perasaan yang baik, perasaan yang halus, perasaan yang imajinatif itu karena kita mempelajari bidang seni musik gitu ya. Karena musik itu menghaluskan. Ya, itu untuk pendidikan secara umum, baik formal maupun non formal. Nah, kemudian musik ini juga kalau dalam ranah pendidikan ya, membuat orang itu menjadi memahami. Seperti contoh misalnya, anak saya waktu les ya bahasa Inggris gitu ya, itu diajari nyanyi. Kemudian ada video lagu-lagu dan film dan segala macam, dan film itu juga drama musikal seperti itu. Nah, lalu intake-nya apa? Akhirnya siswa yang mengikuti les bahasa Inggris itu dialognya cepat, jadi komunikasinya cepat gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, melalui musik dapat dijadikan sebagai media pendidikan yang sangat ya sangat ini ya baik sekali gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan media musik ini untuk kebutuhan kita dari semua lini ya, dari semua unsur itu kita bisa masukkan. Kalau hiburan nggak usah perlu kita bahas ya, karena hiburan itu sudah sangat umum. Kemudian komoditi dan media ekspresi. Jadi kalau misalnya ada konser dari luar negeri ke Indonesia, nah tentu saja eh, negara kita sendiri akan mendapatkan sebuah ini ya royalti yang begitu besar. Nah, itu adalah salah satu musik yang digunakan sebagai media industri dan komoditi seperti itu. Kemudian media ekspresi nggak perlu kita bahas ya, pastinya kalian semuanya sudah memahami dan mengetahui ya bahwa esensi dari musik ini sebagai media ekspresi benar adanya ya, karena musik ini mempunyai pengaruh dan kemampuan yang sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan gembira, senang, sedih, melo, capek atau apa, semuanya bisa kita internalisasi dengan
berkesenian seperti itu. Ekspresi kita bisa tercurah melalui berkesenian. Nah, baik teman-teman. Jadi secara singkatnya tadi ya Pak Denny sudah menyampaikan, mungkin barangkali ada yang kurang jelas, silakan nanti boleh bertanya. Dan di sini ada tugas yang wajib untuk dikerjakan, ya tugasnya adalah sebetulnya sharing-sharing saja gitu ya, tetapi sharingnya itu diketik dan ditulis secara lebih administratif yang lebih baik ya. Saya sudah buka untuk link di GCR-nya, silakan nanti bisa dibuka dan nanti mulai dikerjakan ya, karena pengumpulannya masih cukup lama ya, masih minggu depan ya, karena kan harus membutuhkan dialog. Jadi silakan diskusi maksud saya, bukan dialog. Jadi pertanyaan nomor 1, kelompok itu satu kelompok isinya 5 siswa gitu ya. Kalau misalnya ada yang kurang ya udah nggak apa-apa, tetap berjalan saja gitu ya. Jadi misalnya pertanyaan nomor 1 ini dibebankan oleh 1 orang. Pertanyaan nomor 2 dibebankan oleh 1 orang dan sampai pertanyaan yang ke-5. Jadi totalnya nanti ada 5 orang ya. Kemudian hasil dari ya pencarian ini informasi terkait dengan poin 1, 2, 3, dan 4, dan 5 silakan nanti kalian kumpulkan ke saya ya dalam bentuk ketikan ya. Jadi silakan misalnya kelompok 1 anggotanya 5, misalnya si A nggarap yang nomor 1 kondisi, si B kapankah, C cara, D siapa, dan E adalah apa yang menjadi fungsi dan seterusnya. Kemudian hasil dari masing-masing itu kalian satukan ya, silakan dibuat kalimat yang lebih deskriptif sehingga bisa menjadi sebuah ulasan yang komplit gitu ya, yang lengkap seperti itu. Nah, nanti yang mengumpulkan ketua kelompoknya saja, jadi hanya 1 orang, diwakilkan 1 orang saja, nggak usah semuanya harus mengumpulkan. Maka sumbangsih kalian adalah ide-idenya. Kalau seperti apa, leader itu nanti ya dia tetap mengambil 1 bagian ya, saya ambil 1 bagian, selebihnya adalah anggota teman-teman yang lainnya. Oke, tugasnya seperti itu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas ini? Nah, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, saya rasa untuk pertemuan kita itu sudah cukup. Nah, masih ada waktu sampai nanti ya kurang lebih jam 13.30, silakan langsung dikerjakan ya. Dan bentuk kelompoknya masing-masing. Jadi carilah 5 siswa bebas anggotanya dan kerjakan. Lalu kalau sudah nanti baru dikumpulkan di GCR ya. Nah, saya sudah buka linknya di GCR, silakan bisa dilihat. Soalnya di sini. Oke, jelas ya. Ini soalnya. Kemudian ini nanti yang akan kalian nilai, maksud saya akan saya nilai, ini yang kalian kerjakan ya, sudah ada di situ semua, tinggal nanti dikerjakan. Yang mengumpulkan ini aja ya, cukup 1 orang 1 kelompok dan silakan diberikan identitas kelompok masing-masing. Pak, nggak usah pakai kelompok 1, 2, 3, nggak usah ya, tetapi langsung nama saja. Namanya siapa, leadernya, kemudian anggotanya siapa, nomor absen, dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Jadi kurang lebih yang kita pelajari sementara itu ya. Dan untuk teori segera ya, karena kan teori ini sudah